Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan tema permainan bola basket, yaitu mengenai teknik passing. Baik, sebelum lanjut kepada pemaparan materi, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Kang Dita Apriyadi, kemudian ada saya sendiri yaitu Dewi Sartika, selanjutnya ada Kang Zulfikar Dwi Septian, dan yang terakhir ada Kang Faizia Rahman Zain. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Baik, pemaparan yang pertama itu dari tema permainan bola basket mengenai teknik passing muncul suatu permasalahan, yaitu peserta didik belum memahami pentingnya teknik passing yang tepat dalam permainan bola basket. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama penafsiran makna, yang kedua terjemah tepat, yang ketiga dimensi histori atau pribadi terbuka, kemudian yang keempat itu ada konstruksi objek sesuai pemahaman. Di sini ada penafsiran makna. Penafsiran makna dalam teknik passing bola basket merujuk pada bagaimana teknik tersebut dipahami dan digunakan oleh pemain dalam situasi tertentu. Kemudian terjemah tepat itu dapat diartikan sebagai bagaimana teknik passing ini diterapkan sesuai dengan posisi pemain di lapangan. Kemudian ada dimensi histori. Dimensi histori mengacu pada bagaimana teknik passing berkembang dari waktu ke waktu. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada konstruksi objek sesuai pemahaman. Konstruksi objek dapat diartikan dengan bagaimana pemain memahami dan menginternalisasi teknik passing sebagai bagian dari strategi keseluruhan. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama ada contoh anekdot dan yang kedua contoh analog. Contoh anekdot, ketika saya berlatih di lapangan, pelatih kami memberitahu bahwa passing yang baik bisa menyelamatkan permainan. Dia menceritakan bagaimana timnya pernah kalah karena kurangnya komunikasi saat melakukan passing. Dan yang kedua ada contoh analog. Melakukan passing dalam bola basket itu seperti mengoper bola dalam permainan sepak bola. Jika kita tidak memberikan operan yang tepat, maka pemain lain tidak akan bisa menerima bola dengan baik. Lalu masuk kepada indikator skor. Nah, di sini hanya dijelaskan bagaimana mendapatkan skor 4. Yang pertama ada posisi kakinya. Posisi kakinya setengah kuda-kuda. Lalu yang kedua ada posisi tangan. Telapak tangan terbuka selebar bahu. Dan yang terakhir ada badan dan pandangan mata. Badan direndahkan, badan rileks, pandangan mata ke arah bola. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan. Di sini kriterianya yang mendapatkan skor 4. Yang pertama ada gerakan kaki. Gerakan kaki melangkah dengan lutut ditekuk dengan rileks. Lalu yang kedua gerakan tangan. Posisi tangan terbuka ke atas, jari-jari tengah mengenai bola saat dilempar. Kedua tangan tidak kaku serta rileks. Lalu ada berat badan dan pinggul. Berat badan dialihkan ke depan, pinggulan bergerak ke depan. Dan yang terakhir ada pandangan mata ke arah lemparan bola. Dan sekarang masuk ke sikap akhir dengan kriteria skor 4. Yang pertama ada sikap kaki, tetap terbuka selebar bahu dengan lutut ditekuk rileks. Lalu sikap tangan, jari tangan terbuka, kembali ke sikap awal. Dan yang terakhir ada sikap badan dan pandangan mata, posisi badan tegak rileks, dan kembali ke sikap awal. Nah, lalu masuk ke contoh penafsiran konkret dengan indikator skor 4. Yang pertama saat saya siap melakukan proses chest pass, saya pastikan posisi kaki setengah kuda-kuda. Telapak tangan terbuka selebar bahu, lutut ditekuk rileks, dan badan direndahkan dengan pandangan mata ke arah bola. Ketika saya melangkah ke depan, kutahan gerakan tangan ke atas dengan jari-jari tengah mengenai bola. Berat badan dialihkan ke depan dan pinggul bergerak maju.
Saat pasca lemparan, kutahan gerakan tanganku kembali ke sikap awal dengan posisi badan tegak rileks dan pandangan mataku ke depan. Nah, selanjutnya ada contoh penafsiran konkret dengan indikator skor 3. Saat saya siap melakukan chest pass, saya pastikan posisi kaki setengah kuda-kuda dan lutut ditekuk rileks. Tangan terbuka ke atas dengan jari-jari tengah mengenai bola. Berat badanku dialihkan ke depan dan pinggul bergerak maju. Saat pasca lemparan, tangan kembali ke sikap awal dengan posisi badan tegak, rileks, pandangan mata. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah contoh penafsiran konkret dengan indikator skor 2, yaitu posisi tubuh kurang stabil, lutut kurang ditekuk, yang mengakibatkan passing tidak sepenuhnya tepat. Jadi, skor 2 ini mencontohkan adalah beberapa anggota tubuh yang tidak sesuai, yang mengakibatkan passing sepenuhnya tidak tepat. Jadi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh penafsiran konkret dengan indikator skor 1, yaitu posisi tubuh tidak seimbang, lutut tidak ditekuk, punggung bungkuk, dan operan tidak tepat. Jadi, indikator skor 1 ini mencontohkan beberapa anggota tubuh yang tidak sesuai yang mengakibatkan operan tidak tepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi. Nah, di interpretasi ini terdiri dari 5 aspek penilaian. Yang pertama ada bermakna, yang kedua ada berbagai wawasan, yang ketiga ada signifikan, yang keempat ada ilustratif, dan yang kelima ada membuat jelas. Nah, indikatornya itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada skor 4 dan yang keduanya ada skor 3. Nah, untuk skor 4-nya itu untuk yang aspek penilaian bermakna, yaitu demonstrasi teknik passing secara jelas menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan pentingnya passing dalam permainan. Gerakan dilakukan dengan ketepatan dan tujuan yang jelas. Nah, untuk skor 3-nya, demonstrasi teknik passing menunjukkan pemahaman konsep yang baik meskipun beberapa aspek kurang, namun tujuan passing tetap jelas. Nah, berikutnya di sini ada aspek penilaian dari berbagai wawasan. Untuk skor 4-nya, pemain menunjukkan variasi teknik passing yang berbeda, chest pass, bounce pass, overhead pass, sesuai situasi permainan dan secara efektif menyesuaikan dengan pergerakan rekan setim. Dan untuk skor 3-nya, yaitu pemain menggunakan lebih dari satu jenis teknik passing namun belum sepenuhnya optimal dalam menyesuaikan situasi permainan dan pergerakan rekan setim. Nah, berikutnya di sini ada aspek penilaian dari signifikan. Nah, untuk skor 4-nya, teknik passing yang digunakan memberikan dampak besar dalam kelancaran permainan seperti membantu membuka ruang dan menciptakan peluang skor yang jelas bagi tim. Dan untuk skor 3-nya, di sini ada teknik passing yang digunakan mendukung permain tim meskipun tidak selalu secara konsisten berdampak signifikan dalam menciptakan peluang atau memperlancar aliran permainan. Berikutnya di sini dari aspek penilaian ilustratif. Untuk skor 4-nya yaitu demonstrasi teknik passing dilakukan dengan sangat baik. Dengan tangan, posisi tubuh, dan koordinasi dengan rekan setim diperlihatkan secara visual sehingga mudah dipahami oleh penonton atau pelatih. Dan untuk skor 3-nya di sini ada teknik passing dilakukan dengan baik meskipun gerakan tubuh dan tangan terkadang kurang sempurna atau kurang memperjelas maksudnya bagi penonton atau pelatih. Berikutnya di sini ada aspek penilaian dari membuat jelas. Untuk skor 4-nya yaitu pemain menggunakan passing untuk memperjelas situasi permainan seperti menghindari tekanan lawan atau membuka ruang bagi rekan setim secara terstruktur dan jelas. Dan untuk skor 3-nya, passing digunakan untuk membantu mengatasi tekanan, tetapi masih ada beberapa momen di mana keputusan passing kurang tepat atau tidak terlalu memperjelas situasi permainan. Nah, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada 2 pendapat dari para ahli ya. Yang pertama di sini ada pendapat dari Takehino Kanegi. Dia menyatakan bahwa bergabung dengan tim basket mengajarkan saya banyak hal tentang kerjasama dan ketekunan. Nah, yang kedua di sini ada pendapat menurut Richard Sanchez. Dia mengutarakan bahwa latihan basket adalah waktu terbaik dalam seminggu dan saya merasa sangat bersemangat setiap kali bermain. Nah, jadi
dari pendapat kedua ahli di atas ini teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa bermain basket itu dapat meningkatkan kerjasama tim dan ketekunan serta disiplin. Dan bermain basket adalah suatu momen untuk istilahnya berrekreasi ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada pemaparan yang kurang jelas dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.